Nyun sewu Cak Fuad, Pak Muzamil dan saudara-saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alon-alon sudah kita dengarkan banyak sekali. Nanti kita tata kembali karena kabeh kudu ditata. Jadi nek cara Islam Rasulullah bagi ana sing antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Itu nek soal nandur kurma ya. Soal pertanian, soal pengairan tuh Rasulullah ngendika nek iku awakmu luwih roh timbangane aku, tapi nek soal salat, soal akhirat, soal cinta kepada Allah dan soal-soal yang tinggi dan mulia itu Rasulullah pasti lebih tahu dari kita. Nah, jadi soal nandur pari, main musik, selawatan nganggo keyboard segala macam itu kita lebih tahu dari Rasulullah. Jadi nek kate selawatan ojo langsung muni, tapi semayan sik karo musike. Engko awakmu muni musike gopo kabeh iki ngajak-ngajakno. Iki kaya presiden ngomong pencitraan terus gawe iki menterine gopo kabeh. Akhirnya gak jadi kabeh gitu. Nah, nanti ada tahun-tahun di mana kita akan menyaksikan bahwa sangat banyak di antara semua yang umuk-umukkan itu ternyata gagal semua. Jadi nek cara Jawa pranoto mongso, jadi bikin cuaca dulu baru bikin tanaman. Pranoto mongso, jadi dinoto musim. Jadi paling tidak memahami musim dulu baru nandur apa, gaya apa. Kaya wong numpak sepeda yang ngono dalane ditata sik, kait numpak sepeda. Ojo kon langsung numpak sepeda gupu kabeh wal urang gawe dalan. Nah, nyun sewu ya arek sampean langsung muni gupu kabeh iki bote menyesuaikan munggah mudune gitu. Jadi pranata mangsa itu misalnya nek kate mraktekno ngaji gak nganggo lagu Arab ya jarine. Terus moro-moro lagu Jawa iku dianu sik ditata sik mangsane. Dijadikan wacana publik dulu, nggar didik kok kait di Istiqlal. Ki gak langsung kok sikat di Istiqlal akhirnya menciptakan konflik dan salah paham yang luar biasa. Padahal juga tidak tuntas. Sing protes soal tajwid ya gurung mesti ro tajwid. Sing mengecam langgam Jawa iku ya salah wong jenenge langgam Jawa. Gak ono langgam Jawa itu kan salah satu jenis aransemen Jawa, ono langgam, ono keroncong. Jadi nek ngomong langgam Jawa itu tidak tepat. Nek notasi Jawa, lagu Jawa aja iso. Jadi karu-karune padha gak ruwe, akhirnya gelut gana akhirnya Pak ya. Apalagi menurut Cak Fuad, lagu Arab iki gak ono. Qiraah Sab'ah itu hampir semuanya tidak dari Arab. Ono sing Persi, ono sing bahkan ada yang mengatakan itu mayoritas dari Persia, dari Iran, kan gitu. Ono sing Turki, ono sing Afrika, ono sing Mesir dan seterusnya. Jadi ini gak sudah ada qiraah apa, ndak usah pakai Jawa. Lah qiraah apa ya dudu Arab ya. Jadi nek Iran oleh ya Jawa oleh. Sing gak oleh iku nglanggar tajwid, gitu mboten. Sing gak oleh iku sembayang cara Jawa. Ku kon kudu guyu dhewe akhire. Gitu loh. Jadi kita ini luar biasa berdebat di media sosial, di koran-koran, dan tidak pernah tuntas dan tidak pernah ada tabayun satu sama lain. Jadi kita itu punya saraf gelut itu berkembang luar biasa. Apa titik bisa digelut dan langsung kebencian jawabannya muncul ya Pak. Gitu. Jadi ini kita mulai dari sini pertama-tama. Ini kan judulnya tadi Amul Huzn. Jadi saya ingin gaya cuaca sih ya. Pertama gini, ngomong apa ae aku Cak Fuad tak Muzamil sapa ae iku aja dipadakno karo Gusti Allah berfirman dan Nabi bersabda. Ngono ya. Jadi upama kon terus ngelolokno mergo gak setuju omongan Cak Fuad ngomong Pak Muzamil aja ngelolokno kaya aku iki nabi nyar ngono ya. Jadi apa sing tak omongno iku mek penemuku, mek pendapatku, tafsirku sak iso-isone, ojo kok percaya, kon kudu ngambil keputusan dhewe dengan akal
sehatmu dan dengan bahan-bahan. Mojok terus aku iki ngomong ya mek ngomong ngono iku tok sak iso-isone. Gitu loh. Tapi jangan dianggap kebenaran sejati. Mulane balik nang ilmu yang awal dari makyah yaitu benere dhewe, benere wong akeh, bener sing sejati. Awale Imam Syafi'i itu pun atau imam-imam yang itu ya bener dhewe awale. Kemudian mergo masuk akal iso diterima wong akeh akhirnya dadi benere wong akeh. Tapi benere wong akeh kan gak kabeh. Duduk benere wong kabeh. Akeh iku kabeh iku bisa terdiri dari 10 akeh. Jadi satu kabeh bisa terdiri dari 1000 akeh, ya tak gak? Nah, antara 1000 akeh, 10 akeh, 5 akeh, 3 akeh iki nek iso memiliki akhlak dan pemahaman dulu supaya tidak menjadi sumber konflik seperti yang Cafwa ceritakan mengenai sendakep taga Sami Allahu liman hamidah iku tangane terus mudun tatangane sendakep meneh ana sing mudun ana sendakep ndek Sudan mang gak apa-apa Allahu Akbar terus tangane menisor ya gak ono masalah gitu loh. Ndek kene iso dipacul temen sembayang kok. Nah saiki sing ngarani azan zuhur iku kudu pas jam 12, berapa ta? Jam lurus berapa ta nek azan zuhur? Sing jenenge as-sholatu ala waktiha itu begitu masuk zuhur terus azan dan sholat ataukah interval dari jam sekian sampai jam sekian. Maka ketika kamu ingin mengajak suatu kelompok sholat jam berapapun bisanya azan dulu lah bener tuh. Nah itu yang dilakukan Pak Muzamil. Selamat di Bantul iku gak ono wong caruk. Upama ndek kono ana wong caruk mesti dicaruk, dikalungi celurit gulune. Lah azan zuhur kok setengah luru padahal ndak apa-apa. Wong Pak Muzamil tidak azan untuk seluruh masyarakat Bantul, kok azan untuk memanggil santri-santrinya. Gitu loh. Tapi gini pemahaman yang salah itu dibiarkan berlarut-larut. Gitu loh. Pokoknya nek sembahyang deng duhur Allah langsung iku luwih dukur ganjaran timbangannya setengah jam kemudian. Lah ngono seolah-olah ya Fatih. Nah itu tolong ini kita konfirmasikan lagi kepada ulama-ulama fikih dan usul fikih. Gak ada masalah sebenarnya. Itu loh, masuk sebenarnya kayak contoh tambah guyu kabeh gak bisa. Aku tak ngomong halus iki, amul huzan ya. Itu pertama. Jadi tolong semua yang kamu lakukan ini bukan mazhab, bukan ajaran, bukan aliran gitu ya, tolong ya. Aliran kita itu kalau memang harus aliran ya aliran Rasulullah SAW. Bahwa pemahaman kita terhadap fakta-fakta dan informasi mengenai Rasulullah itu berbeda-beda, ya mesti ae. Wong sing gawe Pak Muzamil yang bikin taraweh 23 itu siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah atau bukan itu? Lho nek pas ngono iku mergo wis digawe bareng-bareng jare bid'ah hasanah. Pokoke sing kene seneng hasanah, nek sing kene gak seneng dolalah. Sebenarnya dolalah hasanah itu juga kontroversial dan itu satu-satunya jalan adalah toleransi. Nek menurut sampean es jus jambu iku luwih enak timbangane pelem, ya babat ta sing pelem ngono lho. Ojo terus jambu sing bener ngono rek. Nah ini kan penyakit kita sekarang. Nah nanti kita cari sampai ke akarnya. Oke, jadi kebenaran sejati itu bareng-bareng kita cari. Nah Anda mencarinya ono sing dari kebenaran wong akeh jumlahe 1000, wong akeh liyane akeh jumlahe 1 juta kan gitu. Liyane meneh ono jumlahe pira masing-masing punya hak untuk dinilai oleh Allah kan nanti dewan juri ini siapa? Allah. Lah kok kon ngekek rapot nang kanca-kancamu dhewe. Itu ya, satu. Jadi kita itu hidupnya itu koma, tidak pernah titik. Kita itu mencari, kita itu kan hanya manusia itu berposisi
berbuat, berdoa, berharap nek ngono tok. Nek wis mari jenenge ndek swarga utawa ndek neraka. Iki nek gurung mari. Jek mlaku iki. Wong apa yang kemarin benar ternyata sekarang kita temukan ada yang lebih benar kan? Iso toh? Aja meneh kok ilmu sosial, ilmu fikih, ilmu sing abstrak-abstrak. Wong ilmu pasti ae. Berkembang terus kok kebenarannya gitu. Fisika aja bingung kok. Dengan kebenaran yang sebenarnya disebut pasti itu. Apalagi matematika diterapkan ke ilmu sosial kan kebenarannya menjadi sangat relatif. Nek matematika kan 4 ping 10 ya 40 masih kok sogok piro ae. Masih kon ide karo menteri sapa nek 4 ping 10 tetep 40. Tapi begitu masuk ilmu sosial kan 4 ping 10 iso 4 ya gak ono 10 gak ono dipek dhewe kabeh. Kan begitu. Nah, relativitas dan kelemahan manusia ini mari kita sanggah bersama-sama dengan saling menghormati satu sama lain dan memohon bareng-bareng muga-muga kabeh iki karo Gusti Allah dibenerno. Sing situk dibenerno mergo wancane sakunu pikirane. Sing iki pinter nemen dadi liyane gak paham wis tapi ya tak trimo niate apike ngono. Situkne meneh nek anjane iya goblok wis ya apa meneh wis tak trimo nek anjane goblok kan gitu kan. Jadi orang diterima oleh Allah itu ya bermacam-macam. Diterima oleh Allah itu kan Allah juga punya hujah macam-macam sahabat ya. Dan itu kan terserah Allah. Gusti Allah ikon ya apa. Gitu loh. Kok kabeh bersikap jadi Tuhan itu loh. Ngafir no wong, nyesat no wong. Gitu loh. Padahal jelas Kanjeng Nabi dhewe iku gak sunah, gak sui, gak sunni, gak syiah. Kanjeng Nabi dhewe gak ro ahli resat lho gak ro. Meneh-meneh tak lakon sampean tau krungu ahli resat apa ya nun ngono paling. Ya krungu biyen aku teko alam barzah krungu tetek iku sing ngedono Iran tok wong Sudan to, baru krungu aku ngrungokno padang bulan kok biyen ngono kan. Lah kok ruwet lho arek-arek iki. Aja nemen-nemen kok olehmu ngremehno nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi sing tidak pernah salat 5 waktu. Ayo. Tahu ta Yesus sembahyang 5 waktu? Tahu tak Nabi Musa sembahyang 5 waktu? Gitu loh. Karena waktu itu belum ada regulasi syariat Islam. Islamnya pada waktu itu masih lebih kualitatif, terbatas pada akidah, tauhid, dan akhlak. Tapi belum ada undang-undang sebagaimana syariat Islam atau rukun Islam itu. Berarti belum ada undang-undang sampai seperti itu. Ah, jadi ojo terus misalnya nih, saiki ono pokoknya nek gak nganggo jilbab, iku berarti meninggalkan Quran dan Sunnah. Ngono ta? Ngono ta? Wes, saiki jilbab iki mulai digawe tahun piro? Aku lho rek sing gawe drama lautan jilbab, keliling kemana-mana berhadapan dengan pengadilan, dengan Cina-Cina tak kampleng raine mergo pegawene gak oleh sembahyang maghrib, gak oleh nek jilbaban dipecat tak parani tak tonyo temen. Ele-ele aku sing merintis itu, ya. Ini bukan soal saya berjasa atau tidak. Tapi itu tahun 80-an baru orang mulai pakai jilbab. Zaman aku sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Jogja iku biyen. Roke mini rek. Mini temenan. Jadi paling gak itu 12 cm lah di atas dengkul. Dan gak ono sing jilbaban di sekolah Muhammadiyah. Itu katakanlah tahun 1970, padahal Muhammadiyah lahir 1912. Jadi berapa? 70 dikurangi 12. Jadi apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dan semua orang Muhammadiyah itu meninggalkan sunnah dan Quran dan sunnah selama 58 tahun? Waktu itu gak ono kewajiban berjilbab. Sing jilbaban mau alimat tak. Ma'arif juga jilbaban biyen ya. Jadi ojo nemen-nemen ta. Muga-muga kabeh diterima Allah kene iki golek kebenaran nggar titik ojo langsung sempurna. Sing wis mlebu swarga iki meneng wae wis mlebu swarga jek rewel ae kon iki. Wis bener ngono lho, wis saleh ngono lho, jek rewel ae.
Dewangi pok kene iki sing golek iki lho ya. Kene iki jek ndolek, jek setengah mati rek. Gitu loh. Kon iku wis mlebu swarga wis jelas wis taat karo Allah pol-polan wis mesti mlebu swarga sehingga kamu yakin betul sehingga wani tutur-tutur bendina nang wong. Tausiah broadcast. Ono arek cilik dulinan isor wit tekani kayak hadis. Itu kan berarti dia merasa sudah benar dan yang diceramai benar kan begitu. Lagi ini kan bukan ceramah, ini kan serawung saja, ini bebrayan silaturahmi saja. Nek aku dikon milih, aku milih ndek kuno lah apa aku ndek kene. Nek ndek kuno ngerokok gak ketok, ndek kene ngerokok ketok. Itu ya Mas ya. Jadi tolong ini mudah-mudahan kedewasaan ini bisa kembali. Karena aslinya berabad-abad kita itu punya kedewasaan semacam itu kok. Kalau ada konflik antar aliran sekarang itu sesungguhnya asal-usulnya dari luar, yaitu ada rekayasa. Iki sialnya Indonesia jawab gak kayak Sudan. Mergo Sudan iku melarat gak diapa-apakno. Paling pol presiden tok diane ngono tapi rakyatnya gak diapa-apakno. Kene iki lho, mergo sugih. Alamnya luar biasa, menungsone juga luar biasa, maka kita diteror terus. Dan terornya itu satu, dipecah belah dengan segala cara. Dan Anda seneng pecah belah itu. Seneng, sampai kon iku sembayang di masjid wong mari ngono mergo mari kok gawe sembayang dipel. Lah wis ah. Sampai sakunu lho, kon weweh lho ditumplek. Tak ngono ah. Jadi orang Islam saling menajiskan satu sama lain. Engkau mari ngono awan ditraktir wong Kristen gelem. Ngono rek. Jadi kita itu punya penyakit jiwa yang luar biasa. Oke. Ini nanti menjadi dasar dari apa yang disebut amul huzn. Jadi satu prinsipnya begitu. Nomor dua, hal-hal yang menyangkut iman, akidah, tauhid itu menurut saya adalah tanggung jawab masing-masing orang kepada Allah. Saya misalnya nih, nek Cak Fuad, nek aku kafir, apakah saya tanggung jawab kepada Cak Fuad? Cak Fuad izin mungkin. Dia punya kewajiban nahi mungkar. Tapi apakah Cak Fuad berposisi untuk meminta pertanggungan jawab saya? Kenapa kamu kafir? Wong aku kafirin nang Gusti Allah kok Cak Fuad sing muri-muri. Nek sing jawab wong Surabaya, wong Jawa Timur, wong Madura. Loh, wong Gusti Allah sing tak kafiri gak muri-muri kok raimu. Lah ngono sih. Lah ngono sih. Aku kafir nang awakmu ta? Gak sih, aku lak kafir nang Gusti Allah. Lah apa kon melok-melok karo aku? Jadi orang itu tidak mengerti makom. Orang tidak mengerti koordinat, tidak mengerti positioning. Nah, yang kita berhak menagih dan saling bertanggung jawab adalah akhlak. Lho, Dik. Nek kon ganggu. Nah, nek ono apa jenenge sound system watu terus ngene iki. Iku ono didik lah njaluk pertanggungan jawab ya meneh ngulan ngarep aja rek ya ngono tok ya. Gak kira malaikat mudun terus kon ditek. Ayo kok sound system gak kira. Gak rek iki namanya antar kita saja kan gitu. Jadi kalau akhlak menurut saya bertanggung jawab meskipun itu juga tetap tanggung jawab kepada Allah. Ya. Tapi jadi kalau akhlak itu ya Allah ya kita, ya sama kita. Tapi kalau akidah itu bertanggung jawabnya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain. Ya Pak ya di Quran ya. Yaumun apa itu? Hari ketika tidak ada seorang pun yang bisa menolongmu kecuali amalmu sendiri kan begitu. Plus syafaat Rasulullah SAW. Kan gitu. Jadi aku gak wani dadekno awakmu iku. Misal aku mbekat kono aku gak wani wong nek kon ana apa-apa gak iso nulung kok. Jadi nek kon dibekat wong meneh-meneh kok dilebokno neraka, kon cepet demo karo sing mbekat kon. Ya napa ningkar sampean? Pun sampean bekat kok sate mlebu neraka ya sampean gelut kono musuh malaikat mungkar nakir karo malaikat Malik ngono. Enake dhewe. Lah apa gunane kula sampean bekat biyen? Ngono. Kok kula tasik mlebu neraka. Ngono lho. Kula pun bayar iuran lho niku. Ngerti ya? Jadi pasti kita sedih kalau ada teman kita kufur, sedih.
Dan kita juga punya kewajiban secara terukur untuk nahi mungkar. Tapi itu tidak cukup untuk membuat kita berposisi seperti Allah kepada hambanya, kan gitu. Jadi ojo terus bersikap koyok-koyok kan Gusti Allah. Kayak tahu besanan naik. Itu sekalian, jadi itu prinsip pertama. Oke, sekarang kita masuk ke amul huzn. Nek wis ono ngene iki, jadi saya merasa lebih aman ngomong di depan Anda karena posisi saya bukan orang yang harus Anda anut. Anda tidak harus menjadi santri saya, wong saya juga tidak mengkiaikan diri saya. Aku hanya sesama manusia, sesama pengikut Rasulullah SAW dengan Anda semua. Yang nasibmu di depan Allah belum tentu lebih buruk dari nasibku. Makanya yang nomor satu kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi nomor siji kenali awakmu dhewe, kon niku salah tagak. Kon niku ndek utang tagak. Kon niku wis bener ta gurung. Pikiranmu ya apa, hatimu ya apa. Manajemen kejiwaanmu, manajemen moralmu, manajemen sosialmu ya apa. Kita ndoleki awake dhewe sik. Nanti ini kan potensi untuk mengenali Allah. Faqad arafa rabbahu, tapi di antara kita dengan Allah kan ono Indonesia. Ono Rini Sumarno. Ono tol laut. Ono Cina 10 juta nesing. Pating teletek. Terus peper nggodhong jati. Ya. Di antara kita sama Allah ini ada negara, ada ideologi, ada macam-macam, dan itu bisa jadi merupakan gangguan dari tauhid kita. Maka Anda di sini harus punya kemandirian untuk bisa menembus semua itu sehingga Anda bertauhid secara akurat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman sekalian. Nah, saya ingin ini sebelum amul huzn aku ngekei dasar ngene sih. Kesedihan dan kegembiraan itu ada minimum 3 macam, Pak Muzamil. Ada kegembiraan atau kesedihan yang sifatnya emotif atau emosional. Ekspresinya emosional, kasusnya emotif. Jadi ya seneng lah, emosional aja lah. Ada lagi kegembiraan atau kesedihan intelektual. Intelektual itu maksudnya kesedihan yang berasal dari regulasi berpikir kita tentang diri kita, tentang sekitar kita, termasuk negara dan dunia. Yang membuat kita gembira atau membuat kita sedih, gitu loh. Jadi ada perhitungan, ada muhasabah akliyah, ya, yang membuat kita gembira atau sedih. Itu tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga atau elemen yang ketiga adalah kesedihan spiritual. Kesedihan atau kegembiraan di mana Anda seolah-olah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah gak ndek kono, Gusti Allah depan karo awakmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nek ngomong antai Gusti Allah ndek endi? Masuk la ilaha illa anta. Oh, yo gak re masuk Gusti Allah ndek kono. Depan. Awakmu depan. Muwajahah. Meskipun tidak mungkin secara fisik dan dimensional kita bisa mengenali wajah Allah yang sejati. Tapi mungkin bisa diperkenalkan Allah untuk merasakan gejalanya, bayangannya, harumnya, auranya, wibawanya, mungkin bisa. Tetapi kalau berhadapan dengan Allah langsung, as it is, as Allah itu sendiri, kan kita tidak punya kemampuan dan hakikat atau zat atau apapun yang memungkinkan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah dalam arti yang Allah beneran. Makanya Allah menghadirkan dirinya dengan sifatnya. Saya ini Rahman, saya ini Rahim, saya ini Mudzil, saya ini Syadid, saya ini Karim, dan lain sebagainya. Itu cara Allah menolong manusia agar manusia agak mengenali hawanya Allah, gejalanya Allah itu di dalam kesadaranmu. Kamu pikir berapa? Sifat Allah yang Anda tahu berapa? 99. Percaya kamu kalau sifat Allah 99? Percaya? Masuk Allah mek 99 sifatnya. Kan Allah tidak terhingga.
Allah kan maha. 99 kan tidak maha. 99 kan regulatif, tertentu jumlah material. Nah, 99 itu hanya menyesuaikan diri dengan kemungkinan kita untuk mengenali unsur-unsur itu. Rahman, cinta yang meluas, Rohim, cinta yang mendalam, yang meninggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Al-Afu, Ar-Ra'ufu, Al-Wadudu, pengampun lagi itu. Ar-Ra'uf. Tapi apakah Allah bisa dibatasi oleh 99 sifatnya? Ataukah Allah lebih tidak terhingga dan tidak bisa kita jangkau jumlah sifat-sifatnya? Kan begitu. Jadi ojo terus Gusti Allah kuwi 99 sifatnya berarti lah terbatas. Enggak, kalau saya enggak. Allah itu kan kita itu cuma dikasih jatah tahu itu tok gitu loh, Rek. Kayak warnai loh, Rek. Kon ruwe iku iki ijo, iki abang, iki kuning lho. Nek kon dadi manuk kon luweh kamu tahu warna-warna yang lain yang bukan hijau, bukan biru, bukan kuning, bukan coklat, bukan jingga. Kalau kamu jadi burung. Bener, mulane ta nek gak percaya kan timbangane angel-angel dadi menungso. Njaluk sampean dadosaken manuk mau beres nih, Pak. Tak totol-totol mriki wis timbangane dadi menungso golek penggawean angel. Kene iki wis PHK ndelok penggawean malah Cina di Korea ini dikek penggawean terus kene sing utang. Gitu loh. Nah, apakah warna cuman itu? Di zaman awal-awal komputer itu kan 16 juta warna ya Mas ya. Apa mek sakmono? Gak kira, iku lak sing dikeki nang awakmu. Sing jatahmu sakmono iku tok rohmu. Itu pun wong Madura gak iso menjangkau. Wong jelas hijau kok biru. Ya apa coba, Lah iya. Wong Madura susah payah itu. Untuk membedakan gak iso. Biru ini biru. Ya mbuh gak iso, gak paham ya nih apa itu. Kok iso iku biyen lho. Jelas hijau kok biru yang saya gak paham. Jadi ketidakpahaman saya terhadap tidak menentunya hijau biru itu setingkat dengan pemahaman saya terhadap pemerintah yang sekarang. Belas gak paham aku. Wis wangel wis ndolek angel tenan iku. Wis kudu apa kudu bedah korneane gak iso wis. Jadi teman-teman sekalian, mohon diketahui apapun yang kita bicarakan ini nanti adalah yang nomor satu adalah kerendahan hati bahwa yang kita ketahui itu jauh lebih sedikit daripada yang tidak kita ketahui. Ini loh, Rek. Maka jangan sok tahu, jangan seolah-olah kamu itu tahu segala sesuatu. Wong kita ini kumpulin mergo cek gurung roh, nglompok di padang bulan mergo cek gurung api, gurung alim, gurung soleh. Nek kon iku wis jalan lurus, lah apa kon nang padang bulan? Nek kon wis madhep mantep marang Gusti, ya. Wis aja nang padang bulan. Bahkan aja salat. Sebenarnya salat kon kok kudu ngaku nek kon gurung bener. Ihdinas siratal mustaqim. Sapa sing ngomong ihdinas siratal mustaqim? Masa wong wis siratal mustaqim kok cek njaluk? Diuring-uring kon. Wong wis ngono kok cek njaluk ihdinas siratal mustaqim ae. Kon iki wis bener kon niku. Lha apa kate ihdinas lho? Kan kula nyuwun sego berarti wong lesu lak ngono. Lah nek wong sing njaluk jalan yang katakanlah yang lurus, yang benar atau jalan yang menegak, yang ditegakkan atau apapun ya, maknanya monggo. Tapi pokoknya itu kan diucapkan hanya oleh orang yang sadar bahwa dirinya belum tentu benar, belum tentu baik. Karena kebenaran sejati atau kebenaran mutlak itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin dengan diri, yakin sama iman kita, yakin kepada Allah, yakin, Rek. Tapi apakah kita diridhoi Allah? Wani kon ngomong. Oh ridho. Ridho lah, mosok gaus yakin lagi. Itu loh, manusia itu dinamis seperti itu. Makanya tak tadi mengatakan Amul Huzn itu dari Khadijah diganti, kemudian ternyata diganti
Aisyah. Kalau pakai ilmu katuranggan, kalau pakai ilmu harmoni sosial model modern itu kesengsaraan. Sing situ ki nampung terus, sing situ rewel terus. Rewel itu artinya bantah terus. Padahal yang dibutuhkan Rasulullah itu Aisyah pada perjuangan itu. Karena Rasulullah itu densitasnya positif. Sementara Khadijah ya positif. Ali ya positif. Dia butuh yang negatif. Menurut ya? Dia butuh sing lawan, sing ngilingno, sing brengkel, sing yo napa sih kok ngeten. Nah, butuh supaya kabel positif, kabel negatif itu murup lampune. Lah ngono sih. Nah, dadi kon nek oleh sesuatu yang sifatnya negatif, mangkel tak bersyukur. Oh, ngono mulai golek sing negatif bendino. Cek murup kon. Tapi mari ngono remuk dhewe ya. Jadi hidup ini kan ada katakanlah dimensi positif, dimensi ada arus atau energi, dimensi apapun yang sifatnya positif atau negatif dan itu memang polanya Allah. Mulanya digawe ono Jibril, ono iblis. Kan begitu. Nek gak ngono, gak ono perjuangan. Lho nek kon gak gelem ngono rek ya wis mlebu swarga lha apa kadhe di dunya barang. Nek di swarga kan wis positif kabeh. Wis gak ono masalah. Gitu loh. Lah nek kon kepengin positif tok dan siap hanya dengan yang positif tok, ya wis kon ndek swarga ae. Lah apa aku ngel-ngel kon? Inni ja'ilun fil ardi khalifah kan gitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu menurut pemahaman saya berdasarkan Cak Fuad menjelaskan pasca Khadijah tadi, Rasulullah memang membutuhkan kritisisme yang terus-menerus sehingga Rasulullah lebih waspada dan lebih matang strateginya di dalam menyebarkan Islam.